Indonesia itu kaya, Pak, dengan varietas-varietas yang luar biasa ini, varietas-varietas lokal yang sebenarnya levelnya juga nasional bahkan internasional. Lahan sempit, biaya mahal. Ada problem, pasti ada solusi. Apa? Ada KUAP, LM3, sumber-sumber pembiayaan lain seperti KUR dan KKPE, serta program subsidi pupuk dan benih, juga JITUT dan JIDES. Mari kita sukseskan berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian demi kesejahteraan petani. Jadi petani bisa happy. Waduh pemirsa, ini adalah kebun jeruk yang sangat subur dan tentunya kesuburan ini juga atas sentuhan teknologi dari para ahli. Permasalahannya, nah bagaimana agar petani ini bisa menanam jeruk sesubur ini? Nah selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk menjumpai rekan saya Monalisa Pranoto yang sudah bergabung dengan kelompok tani dan juga para ahli dari Balit Jestro Batu Malang untuk sosialisasi bagaimana menerapkan teknologi yang terbaik untuk para petani. Ya udah langsung saja kita bergabung. Yuk. Pemirsa, sekarang saya berada di lahan perkebunan jeruk Batu, Jawa Timur. Nah, di sini tuh sedang ada sosialisasi mengenai bagaimana bertanam jeruk yang cepat panen, kemudian juga tanaman jeruknya sehat, bebas dari penyakit dan hama, dan pastinya menguntungkan juga untuk para petani. Spesial di sini telah hadir narasumber dari Balit Jestro, ada Bapak Muhdar selaku Kepala Balai, kemudian ada Pak Ari selaku Ketua Kelompok Peneliti ya Pak ya. Nah, kemudian juga ada Ibu Mutia, peneliti hama dan penyakit, dan ada Ibu Farida dan juga Pak Hadi yang ini ahli di bagian perbenihan dan juga budidaya. Nah, setelah itu juga kita akan ada tanya jawab juga ya, nanti bisa. Assalamualaikum. Waduh, ini mohon maaf, bapak-bapak semua sedang kumpul di sini. Wah, senang banget kalau para petani itu kumpul dengan wajah-wajah yang kelihatannya ini gembira. Ini kelihatannya adalah petani-petani yang sukses. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Di sini tadi sudah Ica sudah sampaikan bahwa kita, Pak Modar dulu kali Pak ya. Kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya kalau bicara soal jeruk. Nah, sekarang bagaimana potensi jeruk di tanah air kita sebenarnya Pak? Barangkali bisa dijelaskan dulu. Ya, jadi kalau jeruk itu Pak, kalau ditanam ini pengalaman nih petani di sekitar Batu. 1 hektar itu bisa menghasilkan ya 250 juta. Wow. 250 juta itu. Dahsyat Ya, ya. sekali itu dengan harga 1 kilo hanya 8.000. Itu saya aja ngiler. Di samping rasanya manis, kalau kita tanam di kebun buahnya banyak kan sedap dipandang mata itu ya. Nah, sedap dan aromanya juga membuat kita merasa lebih sehat. Dan Kadang juga kita tuh kalah nih, mungkin apa namanya ada buah-buah impor. Barangkali boleh nggak sedikit Pak disinggung, walaupun kita tidak ke situ sih sebenarnya. betul. Nah gini Mas ya, sebetulnya kalau dilihat tadi sudah ditunjukkan nih jeruk kita Ya. ya dipandang aja sudah menarik, apalagi nanti kalau dikuliti terus dicicipi, rasanya itu tidak kalah daripada jeruk impor. Coba Bang, saya mangan. Nah, ini salah satu produk jeruk Badan Litbang Balit Jestro. Ini petaninya boleh nih Pak, petaninya. Boleh Pak. Petani supaya ini yang nilai itu bukan yang dari nanam, petani, tapi petaninya petani yang juga nanam. harus merasakan ya. Ini salah satu contohnya. Nah, sekarang kenapa kita harus sama-sama nih berjuang nih. Berjuang agar supaya jeruk yang ada di negeri kita ini akan menjadi tuan rumah. Tuan rumah di negara itu. Kenapa? Itu sangat memungkinkan. Dari segi produksi kita tinggi, lingkungan sesuai, tanah kita subur. Sekarang bagaimana caranya ya agar jeruk-jeruk yang dihasilkan petani bukan hanya yang ada di contoh di sini Pak, harus bisa dilakukan juga dong ya, dilakukan oleh petani dan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan nih
Gimana Mbak Ica? Iya nih, untuk para petani yang ingin bertanya memanfaatkan kesempatan yang sekarang ini yang jarang-jarang nih. Perkenalkan, nama saya Teguh, salah satu kelompok tani dari Desa Selokerto. Ini kebetulan ada tanaman saya ini kok kecil-kecil gitu. Apakah ada salah satu varietas jeruk itu yang kira-kira umurnya pendek tapi cepat berbuah? Baik, Pak Ari barangkali yang akan menjawab ya. Oke, yang pertama perlu diketahui bahwa Indonesia itu kaya Pak dengan varietas-varietas yang luar biasa ini, varietas-varietas lokal yang sebenarnya levelnya juga nasional bahkan internasional. Ya, satu itu yang pertama itu. Nah kemudian kalau kemudian kita bagi, ada yang cocok untuk dataran tinggi dan bagusnya dataran rendah. Ada dua macam, ya. Nah kemudian contoh dataran rendah, ya umumnya sekarang jeruk kita jeruk siam, itu cocok itu 2,5 tahun sudah berbuah itu Pak, sudah berbuah 2,5 tahun ya. Nah kemudian yang ada di dataran tinggi ini juga yang bagus-bagus biasanya. Nah ini kebetulan ya, Bapak sendiri kan tadi dari Batu sini Pak ya? Iya, dari Kabupaten Malang Pak. Kabupaten Malang, Ya, oke. Nah Kecamatan Gau. ini salah satu contohnya Pak, ini adalah keprok Batu 55. Keprok yang diseleksi tanamannya oleh peneliti Bali Jestro, Badan Litbang. Nah kemudian dipilih ini satu yang terbaik di antara 356 tanaman yang ada di kebun sini. Dan ini yang terbaik. Nah ini yang kita sarankan, Bapak pilih mana yang terbaik, mana yang cocok untuk Lahannya. Nah Bapak sendiri. Iya, Betul, luar ya. biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kita karena ingin terus yang memperbaiki, sekarang kita beri kesempatan lagi nih Cak. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Suprianto dari petani Desa Telekung. Saya mau tanya nih soal benih. Benih yang baik itu kayak gimana? Terus saya ingin mendapatkan itu di mana? Nah, sepertinya yang paling tepat menjawab adalah Siapa ini kalau soal benih-benih Pak Hadi. Pak Hadi. Ya, silakan Pak Hadi. Jadi kepada Bapak, jadi untuk mendapatkan benih yang baik itu Bapak harus tahu misalkan bahwa benih yang baik pertama harus diproduksi oleh penangkar yang sudah diakui, dia harus terdaftar di Badan Pengawas Benih. Dan nanti produk benih yang dihasilkan biasanya harus berlabel bebas penyakit. Karena benih berlabel bebas penyakit ini cara produksinya sudah memenuhi persyaratan baku yang dipersyaratkan untuk benih jeruk yang baik. Nah di beberapa daerah sudah sudah banyak penangkar-penangkar yang sudah bisa memproduksi benih bebas penyakit. Nah pertanyaannya, kalau seandainya ini kan petani-petani dekat di daerah Batu, kalau seandainya yang jauh itu bagaimana cara, apalagi di luar Pulau Jawa, ini bagaimana kendalanya Pak untuk mendapatkan benih-benih yang bagus itu, caranya seperti apa? Kita sarankan untuk tanya ke Dinas Pertanian setempat di mana dia bisa mendapatkan benih jeruk yang baik. Gitu. Iya, berarti Dinas Pertanian setempat sudah ada ya. Nah saya yakin juga para pemirsa yang di rumah ini kan pengen banyak mendapatkan informasi. Di sini tadi sudah ada diceritakan, tapi barangkali informasinya kurang lengkap. Nah kalau seandainya ingin mendapatkan informasi ini kemana Pak? Informasi mengenai perjerukan, Ya. mulai dari A sampai Z, kami sediakan. Sekarang kan juga zamannya zaman internetan. Iya, betul. Nah, internet itu kayak dapur umum sekarang. Dapur umum, di mana-mana itu ada. Jangankan di kota, di desa pun sekarang internet sudah tersedia dengan. Nah, nanti bapak-bapak yang ada jauh di sana itu, di ujung sana itu bisa akses mendapatkan informasi mengenai perjerukan melalui websitenya Bali Jestro. Ya. Nah, gampang. Ya. Ketik saja Bali Jestro. Muncul semua itu, Gus. Mulai dari A sampai Z. Baik, iya saya kira kita sudah banyak berbicara, sudah selesai ya. Dan saya kira bahwa Bapak nanti bisa langsung aplikasikan gitulah yang bagaimana supaya mendapatkan jeruk yang bagus ya. Silakan Ica. Pastinya juga ini harus bermanfaat juga ya, tidak hanya untuk bapak-bapak petani tapi juga pemirsa di rumah dan di seluruh Indonesia juga pastinya. Salam inovasi, kreativitas tiada henti untuk kesejahteraan petani.